Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas setelah berpanjang lebar dalam masalah nahwu, yang kesimpulannya Allah menyamakan musyrikin yang ada pada saat itu dengan orang-orang kafir yang terdahulu. Demikian pula para munafikin yang saat itu dengan orang-orang yang terdahulu, yaitu memiliki dua perkara kejelekan, yaitu istimta' bikhalaqihim dan al-khawd bila ilmin. Maka sudah kita baca bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam ayat itu dua perkara. Al-istimta' bil khalaq, bersenang-senang dengan apa yang Allah beri di dunia, yang berarti syahwat, memuaskan syahwat mereka. Yang kedua, khudtum kalladhi khadu, al-khawd, berjalan tanpa ilmu, berjalan tanpa bimbingan ilmu, menebak-nebak sendiri. Dan memang kerusakan agama disebabkan dua perkara ini. Fasadud din imma yaqa' bil i'tiqad al batil wa takallub bihi, wa imma yaqa' fil amal bi khilaf al i'tiqad. Rusaknya agama karena dua kemungkinan atau karena dua-duanya. Yang pertama, keyakinan yang batil dan ucapan-ucapan yang batil yang menyelisihi kebenaran. Yang kedua, pengamalan yang berbeda dengan apa yang diyakininya. Kalau yang diyakini hak, pengamalannya berbeda. Ini juga kerusakan agama. Kalau yang pertama berarti ajaran sesat, pemahaman sesat, bid'ah dan muhdatsat. Karena itu keyakinan-keyakinan batil. Yang kedua, pengamalan yang menyelisihi akidah yang benar. Akidahnya tidak rusak, tetapi pengamalannya rusak.
Berarti barakallahu fikum ini kefasikan. Yang pertama karena syubhat, karena kekaburan akhirnya meyakini keyakinan yang salah. Yang kedua, sudah tahu kebenaran tapi pengamalannya salah. Sengaja menyelisihi. Biasanya karena apa? Syahwat. Dan sudah kita baca pula bahwa perusak agama dari dua jenis manusia. Pertama, sahibu hawa qad fatanahu hawahu. Yang pertama, pemilik hawa nafsu yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga beragama dengan seenaknya, beragama sesukanya, berpendapat juga sesukanya. Yang penting dia cocok, yang penting dia puas. Ini merusak agama atau perusak agama jenis pertama. Jenis kedua adalah sahibu dunia sampai melanggar yang haram. Sabar. Tawasi bimana? Bisabri. Tadi tawasi bil haq, sekarang tawasi bis sabr. Sabar ya akhi. Hidup di dunia sebentar, tidak lama. Ikhwani fillah a'azakumullah, giliran besoknya mungkin kitanya yang turun. Saudara kita yang sedang tinggi imannya mengatakan ittaqillah. Sabarlah. Ittaqillah, yakinlah apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah hak. Ingat prinsip Islam, ingat prinsip agama yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, bukan satu, bukan dua ayat, sekian puluh ayat dan sekian puluh hadis. Kita disuruh untuk sabar. Ikhwani fillah a'azakumullah, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan mukminin sadiqin, beriman dan beramal saleh, kemudian hidup tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, sempurna. Akan selalu dalam keadaan baik umat ini. Ikhwani fi din a'azakumullah, wa minhu al-hadits al-mursal 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antaranya juga ada hadis yang mursal, karena sebagai pendukung maka beliau bawakan walaupun hadis itu mursal. Dan mursal salah satu jenis hadis dhaif. Inna Allah yuhibbul basara an-naqid 'inda wurudi syubuhat wa yuhibbul 'al-'aql al-kamil inda hululi syahawat. Sesungguhnya Allah suka pandangan yang jeli, yang teliti. Naqid bisa bermakna kritis, yakni tajam. Karena kalimat naqada adalah mengkritik, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah. Itu naqid. Allah cinta kepada orang yang memiliki pandangan yang kritis. Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Man salafuka fi hadha? Mana salafmu? Siapa pendahulumu? Ulama yang mana menjadi panutanmu? Ini naqid. Pandangan yang naqid. Kapan itu diperlukan? Idza aw inda wurudi syubhat, ketika datang syubhat. Kalau pandangan itu kritis, kalau pandangan itu tajam, dia akan melihat bahwa apa yang tadi dikatakan seperti kebenaran ternyata bukan kebenaran. Ini kan begini, bukankah ini hak? Qala Rasulullah SAW, qala Allah. Jangan ditelan mentah-mentah. Sebentar, emang ayat itu ke situ maknanya? Kamu baca di tafsir yang mana? Kamu buka tafsir yang paling terkenal, yang mentafsirnya dengan riwayat adalah Ibnu Katsir. Bukan. Ternyata jauh berbeda. Kamu ini ngada-ngada. Emang siapa yang menafsirkan ayat itu ke sana? Dapat dari mana kamu? Enggak katanya. Katanya siapa? Katanya orang-orang. Ternyata syubhat. Tetapi ini ada hadis. Riwayatnya siapa? Ya pokoknya hadis saya nggak tahu.
Kamu dapat dari mana? Diambil, ternyata hadis dhaif. Barakallahu fikum, ini bagi mereka yang memiliki al-basarun naqid, pandangan yang tajam, yang jeli. Tidak muqallid, tidak membebek. Yang kedua, wa yuhibbul aqlil kamil, dan cinta kepada orang yang memiliki akal yang cerdas, yang sempurna. Inda hulul syahwat, ketika datangnya syahwat. Ketika datangnya syahwat, akal yang cerdas udah cukup. Bisa menolak godaan-godaan syahwat. Mengapa? Karena cukup dengan hitungan matematik. Cukup dengan hitungan matematik. Berapa saat kamu senang-senang dengan kemaksiatan itu? Ya mungkin 2 menit, 3 menit, atau setengah jam. Ancamannya yaumul qiyamah, na'udzubillah, yang seharinya 50.000 tahun. Di mana matematikmu? Di mana akalmu? Hitung. Kamu korbankan yang kekal abadi untuk sesuatu yang sesaat. Ini ikhwanuddin a'azakumullah. Walaupun dia jawabnya kesenangan yang tidak pernah berakhir. Kata siapa nggak pernah berakhir? Kalau kamu mati berakhir. Umurmu berapa tahun? Paling lama 70, 80 tahun atau 100. Itu pun jarang-jarang. Banyak mana 100 tahun dengan 50.000 tahun itu seharinya. Yaumul qiyamah. Jangan menyatakan seperti Yahudi. Kita tidak disentah api neraka, enggak dikenai api neraka illa ayyaman ma'dudat. Kecuali berapa hari saja. Enak saja berapa hari. Satu harinya 50.000 tahun. Umurmu cuma sekian. Maka tetap secara hitungan kamu bodoh. Tunggu, harus belajar sama anak kelas 1 lagi. Yang belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. 10 dengan 1 besar mana? Bikin sudutnya kemana? Harus belajar gitu lagi. Ini lebih besar dari ini lebih besar dari itu. 100 tahun dengan 50.000 tahun. Kalau sehari itu diadabnya. Apalagi diadabnya bukan sehari. Yahud saja yang merasa tenang berkata beberapa hari. Padahal belum tentu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka sungguh makna yang terkandung dalam hadis ini sahih. Bahwasanya Allah mencintai orang yang memiliki pandangan yang tajam ketika datang syubhat. Dan memiliki akal yang cerdas, berhitung yang baik ketika datang padanya syahwat. Wa qauluhu subhanahu, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fastamta'tum bi khalaqikum. Dalam ayat kemarin yang kita bahas, fastamta'tum bi khalaqikum, kalian bersenang-senang dengan bagian kalian. Ini isyaratun ila ittiba'i syahawat. Ini isyarat pada masalah mengikuti syahwat. Fastamta'tum bi khalaqikum. Wa huwa da'ul usah, dan itu penyakitnya ahli maksiat. Penyakitnya ahli maksiat adalah fastamta'tum bi khalaqikum. Kalian bersenang-senang dengan bagian kalian di dunia. Sedangkan yang kedua, wa khuttum kalladzi khadu, isyaratun ila ittiba'i syubuhat. Itu isyarat orang-orang yang mengikuti syubuhat. Wa huwa da'ul mubtadi'ah wa ahli al-ahwa'i wal khusumat. Itu penyakit yang menyebabkan munculnya berbagai macam ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul khusumat, ahlul furqah, yang senang memecah belah umat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti satu penyakit menyebabkan munculnya usat, ahli maksiat, dan satu penyakit lagi menyebabkan munculnya aliran-aliran sesat. Yang pertama, yang menyebabkan munculnya usah, ahli maksiat, adalah penyakit yang bernama istimta' bi khalaqikum.
Sedangkan yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sesat adalah khudtum kalladzi khadu, kalian berjalan tanpa ilmu, menebak-nebak sendiri, berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri. Artinya agamanya bikin sendiri. Kesesatan hasilnya. Wa qad dallat wa katsiran mimma yajtami'an, dan seringkali dua perkara ini berkumpul bersama-sama. Seringkali dua perkara ini bergabung bersama-sama pada seseorang, pada satu kaum. Memang penyakit istimta' bi khalaqihim ada, bersenang-senang dengan dunia. Penyakit khuttum kalladzi khadu juga ada, berkumpul pada keduanya. Faqalla man tajid fi i'tiqadihi fasadan illa wa huwa yadhhar fi amalihi. Maka sedikit sekali kamu dapati orang yang sesat dalam pemikirannya, orang yang akidahnya rusak, kecuali akhlaknya juga rusak. Seringkali begitu. Walaupun ada yang tidak, ada yang sesat, akhlaknya baik sekali, jauh dari maksiat, jauh dari ada. Dan kadang-kadang syaitannya berbisik kepada orang-orang tadi, jangan berbuat maksiat. Syaitan. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti udang yang ada di mata kail ketika memancing. Maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa akhlak yang baik pada kelompok sesat ini agar kesesatannya laku. Alirannya sesat, menyimpang. Maka syaitan menyatakan kamu jangan bermaksiat, tinggalkan ini, tinggalkan itu, jadi orang yang jauh dari maksiat. Tetapi ajarannya sesat, kufur. Ini ikhwan fillah azakumullah, apa tujuannya kok di tungaren istilahnya ya? Kok jarang-jarang syaitan menyuruh kebaikan? Bukan. Yang dimaksud oleh iblis dan bala tentaranya kebaikan-kebaikan tadi dalam tingkah laku, dalam akhlak, sebagai udangnya, sehingga orang tertarik semua, ikan-ikan tertarik semuanya melahap udang yang lezat tadi. Ternyata di dalamnya ada kailnya untuk menyeret dia dalam kebinasaan. Demikian pula ketika masyarakat tertarik dengan akhlaknya yang mulia, masya Allah, baik, sering memberikan kebaikan, sering beri minyak wangi, masya Allah, ternyata setelah tertarik dibawa kepada kebinasaan dan kesesatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi banyak pula mereka yang terkumpul padanya dua perkara ini. Syahwatnya dia lampiaskan, akidahnya juga rusak. Wa ghadallatil ayah ala anna alladhina min qablu istamta'u wa khadu. Telah ditujukan dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang sebelumnya dulu istamta'u wa khadu, mereka melakukan kedua-duanya. Bersenang-senang dengan dunia, memuaskan syahwat. Wa khadu, dan mereka berjalan tanpa huda, tanpa petunjuk. Dua-duanya terkumpul pada mereka. Seperti Syiah Rafidah, seperti Yahudi. Yahudi akidahnya rusak, akhlaknya juga bejat. Syiah Rafidah akidahnya sesat, menuhankan mulah-mulahnya. Karena mereka menganggap bahwa imam-imam boleh membuat syariat, boleh merubah syariat, menggantinya, menambahnya, menguranginya. Boleh menghalalkan yang haram, boleh mengharamkan yang halal. Itu para imam-imam 12 katanya. Dan juga wakil-wakilnya. Tidak ada. Dalam Islam yang membuat syariat adalah Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, para ulama menerangkan. Dari Rasulullah SAW, dari Allah. Tidak bisa merubah hukum. Ikhwan ibn a'azakullah, itu akidahnya. Bagaimana akhlaknya? Akhlaknya hadis wala haraj. Silakan ceritakan, tidak perlu ragu-ragu.
Hadits wala haraj. Sampaikanlah, jangan ragu-ragu bagaimana kerusakan mereka. Yang mereka mengadakan atau menghalalkan kawin kontrak, nikah mut'ah. Bahkan membolehkan menikahi anak kecil. Bahkan membolehkan sesama jenis. Dan itu terjadi pada Khomeini. Tokohnya mereka, imamnya mereka dulu. Ikhwani fiddin a'azakullah, dan itu bukan rahasia lagi. Kalau orang ini senang sama anak-anak kecil, untuk menjadikan pemuas nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula berbagai macam golongan-golongan sesat lainnya, akidahnya rusak, akhlaknya ikut rusak. Wa haula'i fa'alu mithla ulaik. Ketika orang-orang dulu melakukan dua hal tadi bersama-sama, Allah katakan kalian juga wahai musyrikin, wahai munafikin, sama dengan orang-orang terdahulu. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'u bi khalaqihim. Kalian juga bersenang-senang melampiaskan dengan nafsu dunia kalian sebagaimana orang terdahulu. Wa khudtum kalladhi khadu, kalian juga melakukan khawd seperti mereka dulu melakukan khawd, yakni berjalan tanpa ilmu, menebak-nebak tanpa petunjuk, membuat agamanya sendiri. Khabarun an wuqu'i dzalika fil madhi. Ayat ini berarti menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu. Wa huwa dammun liman yaf'aluhu, dan itu cercaan dari Allah kepada orang yang melakukannya di masa lalu. Dan juga terhadap semua yang melakukan hal yang sama ila yaumil qiyamah. Termasuk cercaan pula untuk siapa yang mengerjakan perbuatan yang sama ila yaumil qiyamah. Kasairi ma akhbarallahu bihi 'anil kuffari wal munafiqin. Sebagaimana seluruh apa yang Allah kabarkan tentang orang kafir. Mengenai orang kafir yang mana? Mengenai orang kafir yang terdahulu saja, atau yang di masa Nabi saja, atau seluruh orang-orang kafir? Seluruh orang-orang kafir. Demikian pula ketika Allah berbicara munafikin. Apakah munafikin yang terdahulu saja? Atau munafikin yang di zaman Rasulullah saja? Atau seluruh munafikin ila yaumil qiyamah? Tentunya yang terakhir. Seluruh munafikin ila yaumil qiyamah. Demikian pula dua perkara tadi, yang melakukan istamta'tum bi khalaqikum, dan yang kedua khudtum kalladhi khadu. Siapa? Semua. Apakah yang terdahulu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ataupun musyrikin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau musyrikin dengan munafikin yang ada saat itu, dan terus sampai hari kiamat, siapapun yang melakukan dua hal ini, Allah katakan kalian sama dengan mereka. Kembali kepada pembahasan kita, jangan lupa, jangan menyerupai ahli nar, jangan menyerupai ashabul jahim, jangan menyerupai golongan neraka jahim, yaitu orang kafir dan munafikin. Yang terdahulu ahli kitab ataupun musyrikin jahiliyah atau munafikin pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, ataupun yang berikutnya, jangan menyerupai mereka dalam dua sisi ini. Qala fa innahu dammun liman haluhu kahalihim. Maka ayat ini adalah cercaan, bantahan untuk siapa-siapa yang keadaannya sama dengan keadaan mereka ila yaumil qiyamah. Wa qad yakunu khabaran an amrin daimin mustamir, atau itu merupakan khabar terhadap perkara yang terus-menerus. Sudah terjadi di masa-masa Yahudi dan Nasrani, terjadi pula di zaman para sahabat, ada golongan musyrikin munafikin yang melakukan dua hal tadi. Ternyata setelah mereka pada generasi berikutnya juga ada sampai hari ini, sampai hari kiamat. Wa in kana bi dhamiril khitab, walaupun dhamirnya kalian, dhamir khitab adalah kamu atau kalian. Walaupun dhamirnya kata gantinya adalah kalian, khudtum kalladhi khadu, kalian menyimpang seperti orang terdahulu.
Tetapi maknanya adalah semua yang diajak bicara oleh Quran. Siapa yang diajak bicara oleh Quran? Manusia. Sama dengan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum u'budu. Beribadahlah kalian. Apakah untuk kalian para sahabat saja? Tidak. Pada seluruh manusia. Demikian pula igsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian pada siapa? Walaupun domirnya antum. Igsilu antum. Demikian pula kalimat warka'u wasjudu. Rukulah kalian, sujudlah kalian. Apakah yang diajak bicara saja, yaitu para sahabat, atau untuk seluruh kaum muslimin? Untuk seluruh kaum muslimin. Sama dengan aminu, berimanlah kalian. Kama anna jami'al mawjudin fi waqtin Nabi SAW. Sebagaimana kalimat-kalimat tadi mengenai orang yang ada di zaman Nabi, juga terkena dengan perintah-perintah tadi, ba'dahu ila yaumil qiyamah. Terkena pula orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Rukuklah kalian, beribadahlah kalian, berimanlah kalian. Terkena perintah ini seluruhnya. Walaupun domirnya kalian, yang kalau kita katakan kalian, ya berarti yang ada saat itu. Ketika Allah katakan kalian, yaitu di zaman sahabat, Rasulullah dan para sahabat yang diajak bicara. Tetapi tentunya maknanya seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Maka siapapun man ba'dahu ila yaumil qiyamah mukhatabuna bihadzal kalam. Seluruh manusia sampai hari kiamat terkena perintah-perintah ini. Li'annahu kalamullah. Karena itu ucapan Allah. Wa innamar rasul muballigh. Sedangkan Rasul menyampaikan. Yang diajak bicara seluruh manusia. Maka kembali pada kalimat khuttum, kalian. Terkena pula orang yang sekarang melakukan khawd. Kalian melakukan khawd seperti orang terdahulu. Khuttum kalladhi khadu. Wahada madhab ammatil muslimin. Inilah madhab seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai melanggar yang haram. Sabar. Tawasi bimada? Bisabri. Tadi tawasi bil haq, sekarang tawasi bis sabr. Sabar ya akhi. Hidup di dunia sebentar. Tidak lama. Ikhwani fillah azakumullah. Giliran besoknya mungkin kitanya yang turun. Saudara kita yang sedang tinggi imannya mengatakan ittaqillah, sabarlah, ittaqillah, yakinlah apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah hak. Ingat prinsip Islam, ingat prinsip agama yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, bukan satu, bukan dua ayat, sekian puluh ayat dan sekian puluh hadis. Kita disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Ikhwani fillah azakumullah, alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan mukminin sadiqin, beriman dan beramal saleh, kemudian hidup tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabr, sempurna. Akan selalu dalam keadaan baik umat ini. Ikhwani fillah azakumullah, wa minhul hadits al mursal 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diantaranya juga ada hadis yang mursal. Karena sebagai pendukung, maka beliau bawakan walaupun hadis itu mursal. Dan mursal salah satu jenis hadis da'if. Inna Allah yuhibbul basar an-naqid 'inda wurudi syubuhat. Wa yuhibbul al-aql al-kamil 'inda hululi syahawat. Sesungguhnya Allah suka pandangan yang jeli, yang teliti. Naqid bisa bermakna kritis, yakni tajam. Karena kalimat naqada adalah mengkritik, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah. Itu naqid.
Allah cinta kepada orang yang memiliki pandangan yang kritis. Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Man salafuka fi hadha? Mana salafmu? Siapa pendahulumu? Ulama yang mana menjadi panutanmu? Ini naqid. Pandangan yang naqid. Kapan itu diperlukan? Idza aw inda wurudi syubhat. Ketika datang syubhat. Kalau pandangan itu kritis, kalau pandangan itu tajam, dia akan melihat bahwa apa yang tadi dikatakan seperti kebenaran, ternyata bukan kebenaran. Ini kan begini. Bukankah ini hak? Qala Rasulullah SAW, qala Allah. Jangan ditelan mentah-mentah. Sebentar. Emang ayat itu ke situ maknanya? Kamu baca di tafsir yang mana? Kamu buka tafsir yang paling terkenal, yang mentafsirnya dengan riwayat adalah Ibnu Katsir. Bukan. Ternyata jauh berbeda. Kamu ini ngada-ngada. Emang siapa yang menafsirkan ayat itu ke sana? Dapat dari mana kamu? Enggak katanya. Katanya siapa? Katanya orang-orang. Ternyata syubhat. Tetapi ini ada hadis. Riwayatnya siapa? Ya pokoknya hadis saya nggak tahu. Kamu dapat dari mana? Diambil, ternyata hadis dhaif. Barakallahu fikum, ini bagi mereka yang memiliki al-basarun naqid. Pandangan yang tajam, yang jeli. Tidak muqallid, tidak membebek. Yang kedua, wa yuhibbul aqlil kamil. Dan cinta kepada orang yang memiliki akal yang cerdas, yang sempurna. Inda hululi syahwat, ketika datangnya syahwat. Ketika datangnya syahwat, akal yang cerdas udah cukup. Bisa menolak godaan-godaan syahwat. Mengapa? Karena cukup dengan hitungan matematik. Cukup dengan hitungan matematik. Berapa saat kamu senang-senang dengan kemaksiatan itu? Ya mungkin 2 menit, 3 menit, atau setengah jam. Ancamannya yaumul qiyamah, na'udzubillah, yang seharinya 50.000 tahun. Di mana matematikmu? Di mana akalmu? Hitung. Kamu korbankan yang kekal abadi untuk sesuatu yang sesaat. Ini khairuddin a'azakumullah. Walaupun dia jawabnya kesenangan yang tidak pernah berakhir. Kata siapa nggak pernah berakhir? Kalau kamu mati berakhir. Umurmu berapa tahun? Paling lama 70, 80 tahun atau 100. Itu pun jarang-jarang. Banyak mana 100 tahun dengan 50.000 tahun itu seharinya. Yaumul qiyamah. Jangan menyatakan seperti Yahudi. Kita tidak disentah api neraka, enggak dikenai api neraka illa ayyaman ma'dudat. Kecuali berapa hari saja. Enak saja berapa hari. Satu harinya 50.000 tahun. Umurmu cuma sekian. Maka tetap secara hitungan kamu bodoh. Dulu harus belajar sama anak kelas 1 lagi. Yang belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. 10 dengan 1 besar mana? Bikin sudutnya kemana? Harus belajar gitu lagi. Ini lebih besar dari ini lebih besar dari itu. 100 tahun dengan 50.000 tahun. Kalau sehari itu diadabnya. Apalagi diadabnya bukan sehari. Yahud saja yang merasa tenang berkata beberapa hari. Padahal belum tentu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka sungguh makna yang terkandung dalam hadis ini sahih. Bahwasanya Allah mencintai orang yang memiliki pandangan yang tajam ketika datang syubhat. Dan memiliki akal yang cerdas, berhitung yang baik ketika datang padanya syahwat. Faqauluhu subhanahu, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fastamta'tum bi khalaqikum. Dalam ayat kemarin yang kita bahas, fastamta'tum bi khalaqikum, kalian bersenang-senang dengan bagian kalian.
Ini isyaratun ila ittiba'i syahawat. Ini isyarat pada masalah mengikuti syahwat. Fastamta'tum bi khalaqikum. Wa huwa da'ul usah. Dan itu penyakitnya ahli maksiat. Penyakitnya ahli maksiat adalah fastamta'tum bi khalaqikum. Kalian bersenang-senang dengan bagian kalian di dunia. Sedangkan yang kedua, wa khuttum kalladhi khadu, isyaratun ila ittiba'i syubuhat. Itu isyarat orang-orang yang mengikuti syubuhat. Wa huwa da'ul mubtadi'ah wa ahli al-ahwa'i wal khusumat. Itu penyakit yang menyebabkan munculnya berbagai macam ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul khusumat, ahlul furqah yang senang memecah belah umat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti satu penyakit menyebabkan munculnya usat, ahli maksiat, dan satu penyakit lagi menyebabkan munculnya aliran-aliran sesat. Yang pertama, yang menyebabkan munculnya usah, ahli maksiat, adalah penyakit yang bernama istimta' bi khalaqikum. Sedangkan yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sesat adalah khudtum kalladhi khadu. Kalian berjalan tanpa ilmu, menebak-nebak sendiri, berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri. Artinya agamanya bikin sendiri. Kesesatan hasilnya. Wa qad dallat wa katsiran mimma yajtami'an, dan seringkali dua perkara ini berkumpul bersama-sama. Seringkali dua perkara ini bergabung bersama-sama pada seseorang, pada satu kaum. Memang penyakit istimta' bi khalaqihim ada, bersenang-senang dengan dunia. Penyakit khuttum kalladhi khadu juga ada, berkumpul pada keduanya. Faqalla man tajid fi i'tiqadihi fasadan illa wa huwa yadhhar fi amalihi. Maka sedikit sekali kamu dapati orang yang sesat dalam pemikirannya, orang yang akidahnya rusak, kecuali akhlaknya juga rusak. Seringkali begitu. Walaupun ada yang tidak, ada yang sesat, akhlaknya baik sekali, jauh dari maksiat, jauh dari, ada. Dan kadang-kadang syaitannya berbisik kepada orang-orang tadi, jangan berbuat maksiat. Syaitan. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti udang yang ada di mata kail ketika memancing. Maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa akhlak yang baik pada kelompok sesat ini agar kesesatannya laku. Alirannya sesat, menyimpang. Maka syaitan menyatakan kamu jangan bermaksiat, tinggalkan ini, tinggalkan itu, jadi orang yang jauh dari maksiat. Tetapi ajarannya sesat, kufur. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, apa tujuannya kok di tungaren istilahnya ya? Kok jarang-jarang syaitan menyuruh kebaikan? Bukan. Yang dimaksud oleh iblis dan bala tentaranya, kebaikan-kebaikan tadi dalam tingkah laku, dalam akhlak, sebagai udangnya. Sehingga orang tertarik semua, ikan-ikan tertarik semuanya, melahap udang yang lezat tadi, ternyata di dalamnya ada kailnya untuk menyeret dia dalam kebinasaan. Demikian pula ketika masyarakat tertarik dengan akhlaknya yang mulia, Masya Allah, baik, sering memberikan kebaikan, sering beri minyak wangi, Masya Allah, ternyata setelah tertarik dibawa kepada kebinasaan dan kesesatan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi banyak pula mereka yang terkumpul padanya dua perkara ini. Syahwatnya dia lampiaskan, akidahnya juga rusak. Wa ghadallatil ayah ala anna alladhina min qablu
istamta'u wa khadu. Telah ditunjukkan dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang sebelumnya dulu istamta'u wa khadu, mereka melakukan kedua-duanya. Bersenang-senang dengan dunia, memuaskan syahwat. Wa khadu, dan mereka berjalan tanpa huda, tanpa petunjuk. Dua-duanya terkumpul pada mereka. Seperti Syiah Rafidah, seperti Yahudi. Yahudi akidahnya rusak, akhlaknya juga bejat. Syiah Rafidah akidahnya sesat, menuhankan mulah-mulahnya. Karena mereka menganggap bahwa imam-imam boleh membuat syariat, boleh merubah syariat, menggantinya, menambahnya, menguranginya, boleh menghalalkan yang haram, boleh mengharamkan yang halal. Itu para imam-imam 12 katanya, dan juga wakil-wakilnya. Tidak ada. Dalam Islam yang membuat syariat adalah Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, para ulama menerangkan. Dari Rasulullah SAW, dari Allah. Tidak bisa merubah hukum. Ikhwan ibn a'azakullah, itu akidahnya. Bagaimana akhlaknya? Akhlaknya hadis wala haraj. Silakan ceritakan, tidak perlu ragu-ragu. Hadis wala haraj. Sampaikanlah, jangan ragu-ragu bagaimana kerusakan mereka. Yang mereka mengadakan atau menghalalkan kawin kontrak, nikah mut'ah, bahkan membolehkan menikahi anak kecil, bahkan membolehkan sesama jenis. Dan itu terjadi pada Khomeini, tokohnya mereka, imamnya mereka dulu. Ikhwani fiddin a'azakullah, dan itu bukan rahasia lagi. Kalau orang ini senang sama anak kecil, untuk menjadikan pemuas nafsunya, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula berbagai macam golongan-golongan sesat lainnya, akidahnya rusak, akhlaknya ikut rusak. Wa haula'i fa'alu mithla ulaik. Ketika orang-orang dulu melakukan dua hal tadi bersama-sama, Allah katakan kalian juga wahai musyrikin, wahai munafiqin, sama dengan orang-orang terdahulu. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'u bi khalaqihim. Kalian juga bersenang-senang, melampiaskan dengan nafsu dunia kalian sebagaimana orang terdahulu. Wa khudtum kalladhi khadu, kalian juga melakukan khawd seperti mereka dulu melakukan khawd, yakni berjalan tanpa ilmu, menebak-nebak tanpa petunjuk, membikin agamanya sendiri. Khabarun adwuqi dzalika fil madhi. Ayat ini berarti menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu. Wa huwa dzammun liman yaf'aluhu, dan itu cercaan dari Allah kepada orang yang melakukannya di masa lalu, dan juga terhadap semua yang melakukan hal yang sama ila yaumil qiyamah. Termasuk cercaan pula untuk siapa yang mengerjakan perbuatan yang sama ila yaumil qiyamah. Kasairi ma akhbarallahu bihi 'anil kuffari wal munafiqin. Sebagaimana seluruh apa yang Allah kabarkan tentang orang kafir. Mengenai orang kafir yang mana? Mengenai orang kafir yang terdahulu saja, atau yang di masa Nabi saja, atau seluruh orang-orang kafir? Seluruh orang-orang kafir. Demikian pula ketika Allah berbicara munafikin. Apakah munafikin yang terdahulu saja? Atau munafikin yang di zaman Rasulullah saja? Atau seluruh munafikin ila yaumil qiyamah? Tentunya yang terakhir. Seluruh munafikin ila yaumil qiyamah. Demikian pula dua perkara tadi, yang melakukan istamta'tum bi khalaqikum, dan yang kedua khudtum kalladhi khadu. Siapa? Semua. Apakah yang terdahulu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ataupun musyrikin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau musyrikin dengan munafikin yang ada saat itu, dan terus sampai hari kiamat, siapapun yang melakukan dua hal ini, Allah katakan kalian sama dengan mereka. Kembali kepada pembahasan kita, jangan lupa, jangan menyerupai ahli nar
jangan menyerupai ashabul jahim, jangan menyerupai golongan neraka jahim, yaitu orang kafir dan munafikin. Yang terdahulu ahlul kitab ataupun musyrikin jahiliyah atau munafikin pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun yang berikutnya, jangan menyerupai mereka dalam dua sisi ini. Qala fa innahu dammun liman haluhu kahalihim. Maka ayat ini adalah cercaan, bantahan untuk siapa-siapa yang keadaannya sama dengan keadaan mereka ila yaumil qiyamah. Wa qad yakunu khabaran an amrin daimin mustamir, atau itu merupakan khabar terhadap perkara yang terus-menerus. Sudah terjadi di masa-masa Yahudi dan Nasrani, terjadi pula di zaman para sahabat, ada golongan musyrikin munafikin yang melakukan dua hal tadi. Ternyata setelah mereka pada generasi berikutnya juga ada sampai hari ini, sampai hari kiamat. Wa in kana bi dhamiril khitab, walaupun dhamirnya kalian, dhamir khitab adalah kamu atau kalian. Walaupun dhamirnya kata gantinya adalah kalian, khuttum kalladhi khadu, kalian menyimpang seperti orang terdahulu, tetapi maknanya adalah semua yang diajak bicara oleh Quran. Siapa yang diajak bicara oleh Quran? Manusia. Sama dengan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, u'budu, beribadahlah kalian. Apakah untuk kalian para sahabat saja? Tidak, pada seluruh manusia. Demikian pula ighsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian pada siapa? Walaupun domirnya antum, ighsilu antum. Demikian pula kalimat warka'u wasjudu, rukulah kalian, sujudlah kalian. Apakah yang diajak bicara saja, yaitu para sahabat, atau untuk seluruh kaum muslimin? Untuk seluruh kaum muslimin. Sama dengan aminu, berimanlah kalian. Kama anna jami'al mawjudin fi waqtin Nabi SAW. Sebagaimana kalimat-kalimat tadi mengenai orang yang ada di zaman Nabi, juga terkena dengan perintah-perintah tadi ba'dahu ila yaumil qiyamah. Terkena pula orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Rukuklah kalian, beribadahlah kalian, berimanlah kalian. Terkena perintah ini seluruhnya. Walaupun domirnya kalian, yang kalau kita katakan kalian, ya berarti yang ada saat itu. Ketika Allah katakan kalian, yaitu di zaman sahabat Rasulullah dan para sahabat yang diajak bicara. Tetapi tentunya maknanya seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Maka siapapun man ba'dahu ila yaumil qiyamah mukhatabuna bihadzal kalam. Seluruh manusia sampai hari kiamat terkena perintah-perintah ini. Li'annahu kalamullah, karena itu ucapan Allah. Wa innamar rasul muballigh, sedangkan Rasul menyampaikan. Yang diajak bicara seluruh manusia. Maka kembali pada kalimat khuttum, kalian. Terkena pula orang yang sekarang melakukan khawd. Kalian melakukan khawd seperti orang terdahulu. Khuttum kalladhi khadu. Wahada madhab ammatil muslimin. Inilah madhab seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.